Yo, halo guys. Selamat datang di channel Mangga Hijau. Eh, Kenapa aku laptop ini? Laptop ini butuh ganti thermal paste karena udah aku geber, udah aku buat main game, emulasi selama 3 bulan. Kalau thermal paste itu harusnya kalau sering buat kerja berat itu harusnya 3 bulan sekali lah, 3 bulan sekali minimal, karena tapi tergantung kualitas thermal paste nya sih. Kalau thermal paste ini thermal paste murah, jadi aku harus mungkin 3 bulan sekali ya. Kalau bagus mungkin 5 bulan atau 6 bulan lah, kayak gak tentu, karena ya penggunaan itu tadi, karena kadang berat, kadang ringan, gitu. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Sebelum membuka itu biasanya harusnya baterai dulu. Ini kita coplok lepas. Nah, ini baterainya udah lepas di sini. Lalu di sini ada 2 baut di sini. Nah, ini 1 2. Mudah sekali. Oke. Ini obengnya gak ada magnetnya. Ya, jadi aku perlu magnet di sini nanti. Oke. Nah, setelah 2 baut itu tinggal geser saja ke bawah. Nah, ini bisa dilihat ada heatsinknya. Ini agak gelap, saya aku dekatkan lah. Nah, ini di sini ini CPU-nya, di sini ini discrete CPU. Untuk sebuah laptop gaming hanya 1 pipe saja itu lumayan kurang sih harusnya 2 pipe lah. Ini 1 pipe dari CPU, ini GPU atau CPU di sini. Ini heatsinknya di sini. Ini agak amburadul ya, agak pecah semuanya. Terang ya. Oke, nggak fokus. Nah, oke. Jadi di sini ada 3 baut, 1 2 3. Terus untuk GPU-nya di sini ada 2, di sini 4 5. Ini ada untuk kipas, kita lepas. Oke. Nih. Ya. Untuk proses ini tuh harus pelan-pelan, santai saja, jangan tergesa-gesa. Pakai obeng inilah. Pertama ini dulu. Ini ada magnet di sini. Aku magnet pakai speaker kecil, karena ya mudah sekali untuk dapat sebuah magnet dari speaker Bluetooth itu kan kadang udah rusak loh, tapi itu kan ada magnetnya loh speaker. Ambil aja daripada dibuang. Ini baut untuk CPU udah, terus di sini itu baut untuk ini GPU-nya. Untuk laptop ini tuh dia Lenovo G490, dan itu sama dengan G400. Yang membedakan hanyalah ini di kapasitas VRAM GPU-nya. Nah, agak susah. Obeng min lah. Ini obeng min di sini. Nah, sip. Oh god, masih ada magnet ini. Kalau yang obeng ini ada magnetnya. Meskipun nggak terlalu kuat lah.
Lanjut tadi Lenovo G4 90 itu cuma ini perbedaan di bagian VRAM-nya ini. Dia itu cuma kapasitasnya tuh yang G4 90 itu cuma kapasitasnya cuma berapa namanya? Cuma 1 GB. Ini sedangkan kalau yang G400 yang G400 itu dia 2 GB. G4 90 ini hanya dijual di Cina, di bagian Cina aja. Yang G400 itu baru dia global. Jadi jangan harap kalau cari di Google biasa itu G4 90 itu bakal susah untuk nemu nih. Karena hanya market Cina, hanya market Cina ya. Tapi aneh, ini laptop kenapa kok bisa di Indonesia itu nggak tahu. Mungkin selundupan atau nggak tahu impor. Ini thermal paste-nya ini, terus ini apa namanya? Ini apa CPU-nya di sini. Ini GPU-nya. Kelihatan kan? Nggak fokus ya. Ya mungkin belum. Untuk CPU-nya ini dia apa namanya? slot. Dia masih soketan. Bersihkan dulu sih thermal paste. Lupa bawa tisu, gak ada tisu. Harusnya pakai alkohol sama tisu atau apa namanya? Ini loh. Korean kuping ya, pembersih telinga yang cotton bud ya, cotton bud itu terus kamu celupin sama alkohol, terus dioleskan di sini langsung dilap pakai tisu baru enak itu. Nah ini kain kan gak terlalu gak udah jelek lah ya, bersihkan. Hati-hati untuk membersihkan ini karena ini barang sensitif. Oke, untuk GPU-nya di sini ya, ini apa namanya, GPU core-nya lo kecil banget, tapi buat Genshin sama JJJ itu masih bisa. Gila. Oke, setelah itu bersihkan ini dulu juga. Untuk kipasnya ini bisa dilepas, ada 2 baut di sini. Ini ada 1 sama 2 di sini. Untuk kalau dilihat ya saya tak lepas dulu ya lah. Yalah, ini jelek banget. Mana? Oke. Untuk kipasnya ini harusnya perlu dibersihkan juga sih. Oh ini baut. Aduh. Jatuh. Nah, ini kotor banget ya. Ini bisa dilepas. Ini tergantung kipas kipas masing-masing sih. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa lah. Jauhkan dulu. Dan untuk pembersihan kipas itu tergantung lingkungan ruangan lah.
Kalau punya hewan peliharaan seperti kayak kucing atau anjing lah, pokoknya hewan peliharaan yang ada bulunya gitu, itu sering-sering bersihkan lah, karena kadang dia bakal eh, apa ini, bulu-bulunya itu nyantol di kipas-kipas gitu, di icing-icing itu. Pakai kain lah. Hmm, ini udah nempel di sini. Untuk ini gak terlalu buruk. Ini ada ini ada di sini, ini nyantol di sini, tinggal pakai apa ini, tinggal kamu sebul ya gak masalah, gak pakai sikat ya gak masalah. Ini gak ada pilihan lain, ini tinggal sebul aja. Dicuci ya gak masalah, harusnya dicuci, pokoknya pastikan dikeringkan lah, habis dicuci itu dikeringkan. Oke, akhirnya udah selesai. Pasang lagi kipasnya ini. Terus harusnya ya gitu. Oke, ini klipnya untuk nahan kipasnya itu udah patah semua, harusnya ini klip loh. Biasa harusnya kan kalau pengen bagus itu jangan pakai klip, pakai baut gitu, baut di sini jadi buat pembersihan kipas itu mudah. Oke, ini bisa dipasang nanti. Fokus ke CPU nya di sini saya. Oh ya, ini single slot, ini 8 GB di sini, ini bisa maksimum 16 GB, di sini 8, terus di satu slotnya lagi 8 juga harus. Tapi ya 8 GB masih cukup lah. Sebelum thermal paste ya, sebelum thermal paste itu ini kan soket loh ya. Ini kan soketan. Bukanya itu tinggal pakai obeng min kayak gini tadi itu. Terus tinggal putar aja ke kiri. Udah. Nah, ini soketan. Ini dia i7 3612 QM. Fokus please. Nggak bisa fokus. Nah, SROMQ lah. Nah ini. Ya, SR0MQ itu dia ya i7 G 3612 QM, 4 core 8 thread, dia cuma 35 watt. Chipsetnya ini dia harusnya HM76 itu dia cuma, kalau di speknya itu dia cuma maksimal 45 watt CPU nya. Jadi yang kayak XM XM ya kalau salah ya, pokoknya XM yang paling tinggi sendiri itu 55 watt itu harusnya nggak bakal bisa, karena untuk 35 watt saja loh, ini 35 watt itu udah kesulitan itu loh. Pendinginannya tuh udah kesulitan. Ini enggak turbo ya, ini enggak turbo itu 80 derajat loh ya, di lingkungan yang hangat deh. Ini kan kamarku kan hangat loh, gak pakai AC, itu 80 derajat, 85 lah. Itu enggak turbo, itu turbonya aku matiin, itu 80 derajat. Kalau ke turbo itu kalau ngeturbo itu memang bakal naik turun apa ini namanya, clock speed ya, karena nanti kalau ngeturbo terus 95 derajat bakal underclock buat nurunin suhunya. Nah, cara pemasangan untuk CPU nya itu ini. Nah, ini ada tandai begini. Itu disamakan sama yang di soketnya itu ada. Nah, itu ada segitikannya juga. Jadi oh ya, untuk membahas soketnya itu
Mungkin sekarang atau besok ya. Mungkin di video itulah video kapan-kapan lah. Dan ya ini mungkin masih fokus pembersihan penggantian thermal paste untuk pembahasan soket G1 G2. Ini soket G1 G2 sama G3 itu mungkin bisa dibahas kapan-kapan lah secara detail, biar gak makan durasi panjang loh. Sejarah ini soket G1 G2 G3. G1 itu supportnya apa saja, G2 itu supportnya apa saja, G3 itu supportnya apa saja. Oke, setelah dipasang dulu tadi kan udah lurus loh segitiga yang di atas ini sama yang di soketnya itu, tinggal diputar aja di sini yang tadi itu, putar terus di sebelah putar kanan. Bengit kurang besar ya, enggak bisa. Oke, nah ini udah cek, pokoknya ngunci itu harus pokok sampai ke kanan mentok gitu, mentok nggak ada itunya berarti ngelok. Kiri itu buka. Oke, thermal paste ini thermal paste yang kugunakan ini 5000 udah dapat banyak, mungkin segini atau segini, cuma ya Cina jadi jangan harap tinggi untuk performa yang bagus. Gitu. Cuma ya untuk murah terus untuk hardware kayak gini gak performanya gak tinggi banget ya, gak kayak laptop sekarang yang bisa clock speednya turbonya 4 GB, base clocknya 4 GHz itu. Untuk thermal paste kayak gini ya cocok lah. Kalau thermal paste kayak ini di laptop yang bagus, tewas mengenaskan. Oke, untuk pengaplikasian thermal paste nya gini ya, tangannya gini, ambil nekan ke CPU nya terus tekan. Untuk thermal paste nya tuh jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Ini kan kayak gini, ini menurutku udah cukup karena aku pokoknya jangan terlalu banyak lah, jangan nanti kalau kebanyakan nanti mencar ke sini. Dan itu tergantung tergantung ukuran die-nya lah. Ini kan segini ya tak kasih segini, ini kan panjang, berarti ya tak kasih sini sepanjang biar nyebar sini. Terus kalau ini, nah ini kan GPU-nya. Ini GPU-nya kecil kan dia. Tinggal sedikit aja. Segitu aja udah cukup itu. Sedikit gini udah. Nah, ini ada dua cara untuk agar merata atau tidak, tapi dua caranya itu kalau aku itu pakai tekanan dari heatsinknya. Mana heatsinknya? Ini di sini heatsinknya. Aku menggantungkannya itu dari heatsinknya. Tinggal heatsinknya aja yang biar thermal paste-nya nyebar gitu. Dan ada yang pakai spatula. Biasanya kalau spatula itu biasanya kamu beli heatsink yang bagus-bagus itu kayak Decool Z5 itu ada spatulanya. Tapi untuk nyebarnya itu agak susah karena tanganmu harus bagus lah, pokoknya tangannya itu bisa gimana cara ngaplikasinya kayak bagus gitu. Tanganku nggak bisa kayak gitu ya, jadi aku heatsinknya aja yang nyebarin gitu. Nah, ini kan pas. Oke. Ini agak geser ke bawah sih ya. Nah ini udah di sini lah.
Ini udah, tinggal masang bautnya saja. Sini satu, di sini satu. Ini di sini nomor 3. Terus untuk GPU nya ini agak susah untuk mana GPU-nya. Harus pakai yang bautnya magnet. Apa ini obongnya yang magnet ya? Pelan-pelan aja. Yes. Jangan dirapatkan, apa namanya, nah biar apa ini bautnya dinemplek gitulah, apa ini, diputar sedikit ya. Jadi ya maaf untuk video ini agak lama juga. Oke. Iya, nah ini kan di sini kan ada nomor 1, saya nggak kelihatan. Ini kan ada 1, mungkin nggak kelihatan. Nah, tak zoomin ya. Nah, ini harusnya ada nomor 1, 2, 3. Di sini 4, di sini 5. Itu sesuai arahan di nomor ini. Berarti yang dirapatkan ini dulu 1, berarti ada berapa putaran ini? Di sini 2, 1, 2, 3. Nah mungkin terlalu teknikal aja, cuma apa ya, ikuti aja. Ini nomor 1 berarti ya ini pertama yang dulu dirapatkan. Terus nomor 2 ini ya juga dirapatkan ya. Mengikuti arahan dari nomornya ini, dari engineer-nya. Nah, ngikuti aja. Terus di sini nomor 4. Nomor 5. Nice. Udah. Setelah itu apa namanya, masang kipas. Masang kipasnya ya tinggal gampang kayak gini aja. Ini udah. Lalu bautnya ini 1. Mana baut 1 nih? Ini juga 1. Oke, kan udah nih, tinggal pasang kipas saja. Lalu pasang backdoornya. Oke, lalu pasang baut backdoor. Tangan yang stabil. Aduh. Ya, balik malah gliding. Nah, sudah. Gampang udah. Laptop ini gampang banget untuk dibongkar. Tapi untuk baterai lah. Jelek banget baterai ini. Oke, ini tadi udah ku tes main Zen Zone Zero itu. Nah, ini ZZZ ini.
apa ini, Deadly Assault, setting low, resolusi juga low. Tapi ini udah maksa banget, maksa laptop banget ini dia. Itu apa namanya, untuk suhunya itu dari GPU tadi tuh 70 derajat, demanding banget, ya. Itu kan battle sama, pokoknya battle itu pasti demanding banget. Itu GPU nya 70 derajat. Untuk CPU nya tuh 75 sama 76. Jadi sukses mengganti thermal paste. Apakah mengganti thermal paste dari yang jelek tadi ke merek yang bagus itu bakal lebih baik? Mungkin bisa jadi. Aku belum ada perbandingan, belum bisa membandingin karena kadang apa namanya, tergantung lingkungan juga itu loh. Lingkungan, kalau lingkungannya dingin, kalau thermal paste nya jelek, meskipun jelek ya, kalau lingkungannya dingin ya dapat apa ini, udara yang dingin juga. Terus sama ukuran pendinginnya juga. Tadi kan ukuran pendinginnya ya gak gede-gede amat. Untuk laptop 2012 ya, 2012 itu kecil, lumayan lah. Untuk 2012 itu udah lumayan lah, tapi untuk standar sekarang ya jelek. Jadi terima kasih telah menonton video ini, melihat aku membongkar, mengganti thermal paste, membersihkan kipas dari laptop ini, jadi segitu aja. Kalau ada tambahan info, kalau mungkin aku ada salah, itu bisa di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih telah menonton ini juga. Ulangi lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.